Pemirsa, inilah kabar yang paling ditunggu-tunggu. Jadwal terbaru Timnas Indonesia Senior sudah resmi dirilis. Semakin dekat menuju Piala Asia 2027 di Arab Saudi, atmosfer sepak bola tanah air makin panas. Siapakah kandidat pelatih baru yang akan menahkodai Garuda? Siapa saja daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat skuad Merah Putih? Dan bagaimana pembagian pot yang akan menentukan langkah Indonesia di turnamen nanti? Semuanya akan kita bahas lengkap dalam video kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Karena Garuda sedang bersiap terbang tinggi menuju Piala Asia 2027. Dan pemirsa, inilah yang sedang jadi perbincangan panas di dunia sepak bola nasional. Kandidat pelatih Timnas Indonesia kembali mencuri perhatian. Nama Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan berusia 55 tahun, masih jadi sorotan utama. Dengan formasi andalannya 3-5-2, Shin sukses membawa Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Melangkah ke semifinal Piala Asia U23 2024, dan bahkan mempersembahkan medali perunggu SEA Games 2021. Namun kini, kabar mengejutkan berhembus kencang. Patrick Kluivert disebut-sebut akan segera dipecat, dan nama baru siap menggantikan di kursi panas pelatih Garuda. Apakah Shin Tae-yong akan kembali menukangi timnas? Atau justru Indonesia akan punya wajah baru di pinggir lapangan? Semuanya akan kita bahas lebih dalam. Tetap di sini, karena kisah timnas Indonesia belum berakhir, Garuda masih bersiap untuk terbang lebih tinggi. Dan sekarang pemirsa, muncul satu lagi nama yang tak kalah menarik. Inilah Jesus Casas, pelatih asal Spanyol berusia 51 tahun. Yang kini ramai disebut sebagai kandidat kuat pelatih Timnas Indonesia berikutnya. Pelatih yang dikenal dengan gaya menyerang 4-2-3-1 ini berhasil membawa timnya meraih gelar juara Gulf Cup tahun 2022 sampai tahun 2023. Ketenangan, disiplin taktik, dan filosofi sepak bola modern khas Spanyol jadi daya tarik utama yang membuat namanya masuk dalam radar PSSI. Pertanyaannya, apakah Jesus Casas akan benar-benar menggantikan Patrick Kluivert? Ataukah Shin Tae-yong masih akan dipertahankan untuk melanjutkan proyek besar Garuda? Drama kursi pelatih Timnas Indonesia semakin panas, pemirsa. Kita tunggu keputusan resmi dalam waktu dekat. Dan pemirsa, inilah dia. Nama yang mengejutkan publik sepak bola Indonesia. Erik ten Hag, pelatih asal Belanda berusia 55 tahun. Resmi masuk dalam daftar kandidat pelatih Timnas Indonesia. Pelatih yang dikenal dengan disiplin tinggi dan filosofi permainan menyerang. Mengusung formasi 4-2-3-1, gaya khas Eropa modern yang efektif dan taktis. Dalam kariernya, Ten Hag telah meraih sederet prestasi luar biasa. Juara Eredivisie 3 kali, juara Domestic Cup 2 kali, dan juara Super Cup 1 kali. Jika benar-benar bergabung, kehadiran Ten Hag bisa membawa angin segar dan perubahan besar bagi skuad Garuda. Disiplin, strategi presisi, dan mental juara yang ia bawa bisa menjadi kunci Indonesia menembus level Asia, bahkan dunia. Namun, semua masih sebatas rumor panas. Akankah Ten Hag benar-benar menukangi Garuda? Ataukah nama lain yang akan dipilih untuk menakodai Timnas Indonesia? Kita tunggu saja, karena drama kursi pelatih ini semakin memanas. Dan pemirsa, kandidat berikut ini tak asing lagi di telinga pecinta sepak bola tanah air. Dialah Bojan Hodak, pelatih asal Kroasia berusia 54 tahun. Yang kini juga masuk dalam radar kuat pelatih baru Timnas Indonesia. Dengan formasi andalannya 4-3-3, Hodak dikenal sebagai pelatih berpengalaman di Asia Tenggara. Rekam jejaknya luar biasa, 2 kali juara Liga Malaysia, 2 kali juara Malaysia FA Cup, 1 kali juara Malaysia Super Cup. Dan terakhir, 2 kali juara Liga Indonesia bersama Persib Bandung. Karakternya tegas, taktis, dan sangat memahami kultur sepak bola Asia Tenggara. Itulah yang membuat namanya disebut-sebut sebagai pilihan realistis untuk Garuda. Dengan pengalaman panjang dan mental juara yang kuat, Bojan Hodak bisa jadi sosok yang tepat membawa Indonesia lebih berprestasi di level Asia. Dan inilah kandidat berikutnya untuk pelatih Timnas Indonesia. Mark van Bommel, pelatih asal Belanda berusia 48 tahun ini dikenal dengan gaya permainan disiplin dan organisasi lini tengah yang sangat kuat, mengandalkan formasi 4-2-3-1.
Van Bommel sukses membawa timnya meraih 3 gelar juara Liga di Belgia. Pengalamannya melatih di level Eropa bisa jadi amunisi penting jika dipercaya menangani Garuda. Dan berikutnya, sosok yang juga ramai dibicarakan, Bruno Tavares, pelatih asal Portugal berusia 45 tahun ini dikenal sebagai ahli strategi dengan formasi andalannya 3-5-2, yang mengutamakan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Rekam jejaknya pun luar biasa, juara Liga Profesional India, juara Liga Maladewa, juara Liga Premier Macau, hingga juara Liga 1 Indonesia. Bukan hanya itu, ia juga dinobatkan sebagai pelatih terbaik BRI Liga 1. Dengan pengalaman luas di berbagai negara Asia, Tavares bisa jadi pilihan ideal untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dan inilah kandidat terakhir yang tak kalah menarik, Philip Cocu. Pelatih berusia 54 tahun asal Belanda ini dikenal sebagai sosok berpengalaman dengan gaya permainan menyerang menggunakan formasi 4-3-3. Catatan prestasinya pun gemilang, 3 kali juara Liga Belanda, 1 kali juara Dutch Cup, dan 2 kali juara Dutch Super Cup. Dengan pengalaman melatih klub besar Eropa dan filosofi sepak bola modern yang dimilikinya, Philip Cocu bisa menjadi pilihan yang membawa timnas Indonesia tampil lebih elegan, terorganisir, dan penuh semangat juang. Siapa menurut kamu yang paling cocok memimpin Garuda menuju kejayaan? Dan inilah dia, pemirsa, daftar peserta Piala Asia 2027. Kita mulai dari barisan tim-tim yang sudah lolos tanpa kualifikasi. Di posisi pertama, sang tuan rumah, Arab Saudi. Disusul Bahrain, tim penuh kejutan dari Teluk. Lalu ada Iran, raksasa Asia yang tak pernah absen dari pentas besar. Kemudian Irak, sang juara 2007 yang siap bangkit kembali. Dari Asia Timur hadir Jepang, si samurai biru, spesialis turnamen besar. Selanjutnya Yordania, finalis Piala Asia 2023 yang tampil mengesankan. Kuwait pun kembali mewarnai panggung Asia. Lalu Australia, kekuatan besar dari zona Oseania yang kini mendominasi Asia. Ada juga Korea Selatan, selalu menjadi ancaman serius di setiap kompetisi. Tak ketinggalan Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Oman yang tampil konsisten. Kemudian hadir Tiongkok, tim besar dengan ambisi membara. Dan tentu saja Palestina, tim penuh semangat yang jadi inspirasi banyak negara. Timnas Indonesia resmi lolos ke Piala Asia 2027. Setelah perjuangan panjang di babak kualifikasi, Garuda akhirnya terbang tinggi menembus deretan tim-tim elit Asia. Inilah momen bersejarah yang membuat seluruh bangsa bersorak bangga. Namun di barisan berikutnya, masih terlihat beberapa tim dengan tanda kualifikasi. Itu artinya, masih banyak negara yang harus berjuang keras merebut tiket menuju Piala Asia 2027. Dan kini, Indonesia resmi bergabung bersama para raksasa Asia, membuktikan bahwa Garuda sudah bangkit. Sebuah kebanggaan luar biasa untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan inilah dia, pemirsa, pembagian pot Piala Asia 2027. Turnamen paling bergengsi di benua kuning siap mengguncang dunia. Kita mulai dari pot 1, tempat berkumpulnya raksasa-raksasa Asia. Ada Arab Saudi, sang tuan rumah yang siap tampil di depan publik sendiri. Disusul Uzbekistan, tim muda penuh semangat dari Asia Tengah. Lalu Jepang, sang samurai biru yang selalu jadi favorit juara. Tak ketinggalan Korea Selatan, tim dengan mental baja dan pemain-pemain kelas dunia. Kemudian ada Iran, kekuatan besar Asia Barat dengan sejarah gemilang. Dan terakhir, Australia, tim dari Oseania yang selalu memberi kejutan. Kita masuk ke pot 2, berisi tim-tim kuat Asia, ada Yordania, Irak, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Bahrain. 6 negara yang siap memberikan kejutan dan perlawanan sengit di ajang bergengsi Asia. Siapa yang akan bersinar, dan mampukah Indonesia menembus grup maut nanti? Kita tunggu kiprah Garuda di Piala Asia 2027. Dan berikutnya kita beralih ke pot 3 Piala Asia 2027. Ada Palestina, China, dan Kirgistan yang sudah memastikan tempat mereka, sementara 3 slot lainnya masih menunggu hasil kualifikasi. Persaingan di pot ini juga tak kalah sengit, tim-tim dengan semangat tinggi siap membuat kejutan. Siapa yang bakal naik ke level berikutnya dan menantang raksasa Asia? Kita tunggu hasil lengkapnya, pemirsa. Dan inilah dia, pot 4,
Pot terakhir di Piala Asia 2027, ada Indonesia, Kuwait, dan Korea Utara, disusul 3 slot lain yang masih akan diperebutkan lewat babak kualifikasi. Tim-tim ini siap jadi kuda hitam dan mengguncang persaingan di fase grup nanti. Mampukah Garuda tampil mengejutkan dan melangkah jauh? Semua mata tertuju pada perjuangan timnas Indonesia. Dan itulah tadi pemirsa, pembagian pot dan jadwal resmi timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Tim Garuda lolos tanpa kualifikasi bersama 17 negara lainnya, dan akan berlaga mulai tanggal 7 Januari hingga tanggal 5 Februari tahun 2027. Saatnya Indonesia menunjukkan taringnya di level Asia, buktikan bahwa Garuda tak sekadar ikut, tapi siap bersaing. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dukung terus timnas Indonesia, dan tulis di kolom komentar, Garuda sampai final.